Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya ya. Ini curhatan yang mana terkadang saya pun juga sampai kewalahan ya dalam mengedukasi teman-teman semuanya. Itu karena ini dramatisnya terlalu luas gitu loh. Bahkan saking kepanikan dia juga sudah bingung aja gitu loh. Padahal ada pertanyaan itu yang saya sendiri mampu jawab, ada pertanyaan itu yang Anda sendiri juga mampu jawab gitu loh. Nggak harus selalu Medi Broni yang jawab ini, enggak gitu loh. Teman-teman pun bisa kan menganalisa pakai logika, pakai ini segala macam gitu kan. Yang mana di sini dia katanya terjebak di aplikasi seperti Uatas, Pinplus, EasyCash, Pinjam Win-Win, Dana Rupiah, dan Rupiah Cepat gitu loh. Pertanyaan saya, kok masih ada aja gitu loh orang-orang yang terjebak dengan aplikasi sebanyak ini gitu loh. Jadi peraturan dari OJK nomor 19 itu di mana letaknya gitu loh ya. Oke, kita bacain ini ya. Selamat sore Pak Medi, saya sudah telat bayar pinjol di beberapa aplikasi. Ada Uatas, ada Pinplus, ada EasyCash, ada Pinjam Win-Win, Dana Rupiah, dan Rupiah Cepat. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aplikasi ini adalah aplikasi legal. Bahkan Dana Rupiah ini CEO-nya adalah pimpinan tertinggi dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Harusnya mereka kan lebih teliti lagi. Wah, ini orang nggak layak lagi nih diberi pinjaman karena dia minjamnya sudah lebih dari 3 aplikasi. Kan seperti itu harusnya ya kan. Habis itu saya sebelumnya jatuh tempo tanggal pembayaran Pinplus tanggal 6 dan 10 September, di Pinjam Win-Win tanggal 8, Uatas tanggal 10, ada 2 EasyCash tanggal 10, dan masih beberapa kali ansuran lagi. Saya dihubungi DC dari tanggal 5 dari APK Pinplus. Saya sudah ganti nomor dan hapus akun WA. Mereka meneror lewat kondar yang saya masukkan. Oke, mereka meneror lewat kondar yang saya masukkan. Barusan ada lagi WA masuk ke email saya, kata-katanya kasar sekali. Di kondar saya juga saya dikatain anjing. Katanya mau dikirim paket fiktif yang harganya 20 juta. Terus tadi ada lagi email masuk ke saya, kata-katanya juga pakai anjing. Oke. Lihat, kau jangan senang dengan berutang sama orang nggak kau kenal. Semakin lu diamin tuh utang, semakin dekat ajal menjemputmu. Lebih kau bayar sekarang, jangan sampai keluarga kau malu perkara hutang kau ini. Oke. Sehebat apapun debt collector dalam melakukan penagihan, tapi mereka tidak pernah menyebutkan nama aplikasi gitu loh. Teman-teman, itu aneh terkadang ya kan. Apalagi mereka sampai neror kontak darurat dan segala macam. Kan tinggal kita sampaikan, itu bukan hutang saya. Udah sampein aja kayak gitu. Itu bukan hutang saya gitu loh. Kalau memang mereka benaran, mereka dari mana? Mereka kan tidak menyebutkan nama aplikasi. Harusnya seperti itu ya kan. Dan lagian buat teman-teman semuanya, Anda meminjam di lebih 3 aplikasi itu aja, Anda sudah bisa melaporkan kepada OJK kenapa pinjol-pinjol ini masih mencairkan. Berarti praktek di lapangan itu tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan. Kayak gitu loh. Jadi kalau teman-teman semuanya pada stres, pada pusing karena chat WhatsApp dan ini segala macam, nggak usah. Ya kan, walaupun dia bahasa-bahasa kebun binatang, tapi mereka tidak akan berani menyebutkan nama aplikasi. Habis itu kalau Anda diancam dengan orderan fiktif, Anda nggak usah terlalu khawatir juga. Kalau Anda tidak mesan, mana-mana aja gitu loh. Ya. Habis itu lagi, mohon bantuan Bang dijawab, mereka bakalan sebar data dan bahkan pakai pihak ketiga untuk laporkan ke polisi tidak ya? Ya Allah, seperti apa sih drama dia gitu loh. Kan sudah saya bilangnya, hutang piutang itu tidak ada hubungannya dengan pidana, tidak ada hubungannya dengan penjara, tidak ada hubungannya dengan polisi. Kenapa pemikiranmu selalu dipacu untuk memikirkan hal-hal yang jelas-jelas itu menakuti diri sendiri? Ya kan? Habis itu kalau dia bilangin mereka bakalan sebar data nggak, ya inilah yang saya bilangin, pertanyaan yang tidak pantas untuk ditanyakan pada saya, dan Anda sendiri pun mampu menjawab. Kenapa? Sekarang Anda mengajukan 2 kontak darurat. Ketika Anda galbay, ya, yang dihubungi siapa aja? Apakah masih dalam kontak darurat? Kalau masih dalam kontak darurat berarti tidak sebar data. Tapi kalau keluar dari kontak darurat berarti sebar data. Ya kan? Dan habis itu bahkan pakai pihak ketiga untuk lapor ke polisi. Nggak ada lapor-lapor polisi pakai pihak-pihak ketiga gitu loh. Semua aplikasi yang kamu sampaikan tadi itu nggak ada yang pakai pihak ketiga mereka gitu loh. Mereka pakai debt collector yang internal aja itu. Kalau mau turun ke lapangan ya udah turun aja gitu loh. Nggak ada mereka pakai pihak ketiga yang begana yang begini, nggak ada. Ya, jadi inilah buat teman-teman semuanya, tolong dihentikan drama-drama yang seperti ini. Karena kalau Anda tidak berhenti dengan drama seperti ini, sama aja Anda mencelakai diri Anda sendiri. Anda yang memikirkan, Anda yang ketakutan, Anda pula yang kecemasan.
Ya, seharusnya kalau Anda memikirkan sesuatu yang jahat, cepat lagi kembalikan pemikiran Anda untuk memikirkan hal-hal yang positif. Supaya apa? Kalau hal yang jahat kamu pikirkan terus-menerus, itu akan melunturkan semangat yang ada. Tapi kalau hal-hal positif kamu pikirkan terus-menerus, itu akan menambah semangat buat masa depan, ya. Habis itu soalnya tadi APK UATAS info ke Kondar saya, katanya mau pakai pihak ketiga untuk melakukan penagihan ke saya. Pihak ketiga yang dari asosiasi apa begitu. Saya dari NTT, mohon Bang Medi bantuannya biar saya bisa tenang. Ya kamu tetap aja mau saya bantu mau apapun. Kalau pemikiran tidak tenang ya sama aja gitu loh kan. Tapi coba dikendalikan pemikiranmu. Putus semua komunikasi yang terhubung. Habis itu melalui Kondar. Kalau misalnya Kondar berulang kali melaporkan kepada kita ada penagihan dan menggana segala macam, sampaikan kepada Kondar saya tidak merasa minjam. Kalau memang ia suruh mereka untuk datang ke alamat, ya sudah kamu menunggu aja gitu loh. Ya, sejauh ini aplikasi yang kamu sampaikan itu tidak sampai datang ke NTT. Ya jadi berpikir positif aja. Habis itu apalagi nih? Saya menghubungi Bang Medi karena sering nonton Solusi Hutang di channel Bang Medi. Ya sudah, kalau memang sering nonton Solusi Hutang kan kamu udah tahu harusnya jawabannya itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi dengan Anda meminjam lebih dari 3 aplikasi itu aja itu sudah salah itu. Berarti OJK menerbitkan aturan itu sebatas formalitas, padahal fakta di lapangan tidak satupun aplikasi yang mengikuti aturan dari OJK tersebut. Ya kan? Jadi ngapain kita harus khawatir juga gitu loh. Sesalah-salahnya kita meminjam, lebih salah lagi aplikasi yang mencairkan kita, padahal dia sudah tahu kita ada pinjaman di 3 aplikasi lainnya. Ya, ini tolong diperbaiki lagi dari teman-teman semuanya, dari cara Anda memikirkan sesuatu. Dan habis itu sampai Anda memikirkan dilaporkan ke pihak polisi, sampai didatangi oleh pihak ketiga, sampai Anda dipenjara, sampai Anda dipidana. Habis itu memikirkan mereka akan menyebarkan data. Buanglah jauh-jauh pemikiran positif itu. Ingat, satu-satunya risiko galbay pinjol adalah BI checking. Di luar dari itu, risiko yang paling berat adalah ketakutan karena membaca chat WhatsApp setiap hari. Ya, belum lagi laporan dari orang sekitar, laporan dari kontak erat. Tapi untuk menepis semua itu, kamu bisa menyampaikan, kalau misalnya nanti masih ada yang menghubungi atas nama saya berhutang, tolong suruh ke alamat saya aja. Ya, udah kayak gitu aja, sampai di sana cukup ya. Jadi jangan ada lagi yang terlalu terpengaruh dengan kata-kata debt collector yang tidak bertanggung jawab. Ingat, debt collector itu sehebat apapun dia mengancam dengan bahasa binatang, mereka tidak akan berani menyebutkan nama aplikasinya. Ya, dan sisanya Anda lanjutkan menonton video. Oke, kita bahas yang soal pihak ketiga dari Uangmi, EasyCash sama Julo. Oke, ini ada pertanyaan salah satu dari follower saya juga. Nanti teman-teman yang mau bertanya juga via Instagram boleh. Instagramnya ada di pojok bawah. Ya, nah, tapi Anda jangan lupa juga untuk di-follow dulu ya, karena takutnya nanti saya tidak tanggapi, ya kan? Karena saya lihat Anda tidak mengikuti saya, dan ditambah lagi kan kebanyakan orang-orang yang galbay pinjol itu kan dia lebih banyak memakai media sosial yang kayak akun-akun fake gitu ya, sehingga tidak begitu ditanggapi nantinya. Tapi di follow dulu, oke? Selamat sore Bang Medi, mohon dibahas. Soalnya lebih ngeri pihak ketiganya kayaknya. Lebih ngeri pihak ketiganya kayaknya ya. Soalnya saya galbay Uangmi, EasyCash sama Julo. Apakah yang legal dan tidak ada FC-nya? APK yang legal dan tidak ada FC-nya. Bentar dulu. Soalnya saya galbay di Uangmi, EasyCash sama Julo. APK yang legal dan tidak ada FC-nya. Siapa yang bilang tidak ada FC-nya ya? Ini teman-teman itu salah asumsi, oke? Uangmi itu ada DC, EasyCash itu ada DC, Julo itu ada DC. Dia jadi setiap pelaku usaha jasa keuangan itu lengkap dong, mereka ada debt collectornya. Tapi kalau yang Anda maksud itu adalah tidak ada FC yang sampai berkunjung ke rumah Anda, ya mungkin saja ya kan. Tapi terlepas dari mau mereka ada di lapangan atau tidak, yang penting mereka ada DC dan ada FC-nya. Ya, soal mereka nanti mau diperintahkan ke lapangan, ya kita nggak ada urusan kita juga gitu loh. Oke? Apa mungkin suatu saat mereka pihak ketiga kakak? Apa mungkin suatu saat mereka pakai pihak ketiga kakak? Kalau kemungkinan yang Anda tanyakan ya pasti aja gitu loh. Mereka pasti akan
bekerja sama dengan pihak ketiga, kan banyak juga ya kan. Tapi sebelum mereka bekerja sama dengan pihak ketiga itu pasti mereka banyak pertimbangan juga. Dan lagian buat teman-teman itu, inilah teman-teman itu kesalahan besar Anda itu terlalu takut berlebihan, sehingga Anda lupa hal-hal apa aja sih yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari. Oke, soal kunjungan DC ke rumah itu nggak ada masalah, tertuang dalam peraturan OJK, memang dibolehkan, ya kan? Bahkan aturan OJK yang tentang wajib menagih 90 hari, lewat dari 90 hari, pihak pinjol dilarang untuk melakukan penagihan, tapi pihak pinjol dipersilahkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga atau bekerja sama dengan lawyer, ya kan? Tapi kebanyakan pinjol kan lebih menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, ya. Dan di samping itu OJK juga tidak lupa dalam hal itu. OJK juga menyematkan aturan yang tertuang dalam POJK juga tahun 2018, yang mana debt collector yang bekerja sama dengan salah satu pelaku usaha jasa keuangan, ketika mereka hadir ke rumah atau menjadi sebagai perpanjangan tangan dari sebuah lembaga perusahaan pembiayaan, dia menjemput tagihan, dia harus dilengkapi, pertama ada ID card, kedua ada surat kuasa, ketiga ada sertifikat profesi di bidang penagihan, yang keempat khusus untuk leasing adalah adanya sertifikat jaminan fidusia gitu loh ya. Tapi kalau untuk sebatas sama pinjol, mereka harus ada ID card, harus ada surat kuasa, dan harus ada sertifikat profesi di bidang penagihan. Sertifikat profesi di bidang penagihan ini dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi yang ditunjuk langsung oleh OJK, seperti izin dari APPI, izin dari APPI misalnya, kan banyak lagi gitu loh. Tapi bukan teman-teman malah menyibukkan diri dengan kemungkinan suatu saat mereka pakai pihak ketiga. Ya silahkan aja kalau mereka mau pakai pihak ketiga, kan sudah ada aturannya. Sekarang diri kita gimana? Kita masih mampu apa tidak? Oke, kalau kita tidak mampu, ya persetan lah mau pihak ketiga, pihak keempat, ya kan? Mau pihak ketiga pun datang, emang kita mau kasih apa? Kan emang faktanya uang kita sudah tidak ada. Memang faktanya kita sudah berusaha semampu kita, ya kan, bahkan kita berusaha dengan mengandalkan, tapi memang faktanya duit kita belum ada. Terus ngapain kita malah terfokus dengan pihak ketiga gitu loh, ya. Jadi jangan pakai andai-andai, pakai apabila, pakai bagaimana gitu loh, untuk menakut-nakuti diri kita untuk jangka panjang, ya. Lebih baik yang kita pakai adalah bagaimana kita menyelamatkan diri kita hari ini yang sudah hancur-hancuran gara-gara pinjol, itu bisa pulih lagi buat kedepannya. Daripada kita menyibukkan diri, soalnya saya galbay di Uang Mi, di SIK sama Julo, soalnya lebih ngeri pihak ketiga kayaknya. Makanya buat teman-teman, ini juga penting ya, saya perhatikan gini, memang banyak orang-orang yang memberikan edukasi, motivasi itu banyak di YouTube, banyak di TikTok, banyak di Facebook juga banyak, di Instagram juga banyak. Tapi carilah satu referensi yang bisa untuk Anda ikuti tanpa harus mengganggu proses pemikiran Anda buat jangka panjang. Ya, itu yang paling pertama. Yang kedua adalah ketika teman-teman menemukan konten-konten edukasi tentang pinjaman online, saya berharap banget, karena kebiasaan dari teman-teman itu hanya melihat judul, hanya melihat cover. Tapi saya pengen Anda mengklik video itu untuk Anda tonton sampai habis. Ya, sejauh apa yang dia terangkan. Jangan Anda hanya menonton soal thumbnail, soal judul gitu loh. Judul dan thumbnail mereka akan mengambil semenarik mungkin. Tujuan mereka adalah bagaimana Anda bisa mengklik dan Anda menonton. Dan habis itu baru Anda pahami apa isi dari video yang mereka sampaikan. Ya, jadi kalau misalnya Anda menyampaikan soalnya lebih ngeri pihak ketiga, Anda taunya dari mana? Lebih ngeri pihak ketiga, otomatis katanya dan katanya, ya kan? Nah, itulah makanya buat teman-teman semuanya, walaupun banyak orang-orang yang mengedukasi, cari yang paling tepat. Nggak harus juga sama Medi Broni, mau sama siapapun terserah, asalkan itu nyambung dengan logika Anda dan ikuti. Ya, ikuti mereka mau bikin video apa, Anda pahami, simain dulu gitu loh. Dan mana kira-kira yang paling pas untuk Anda ikuti, praktekkan langsung. Tapi kalau hanya Anda dengar, Anda simak, tapi Anda tidak mempraktekkan, rasa saya percuma gitu loh. Ya, karena beberapa dari rekan-rekan saya juga yang memberikan edukasi, semuanya hampir sama. Bagaimana dia memberikan semangat atau memberikan doping yang positif buat teman-teman semuanya, supaya pemikiran Anda itu tidak terlalu mentok dengan hal
DC datang ke rumah, kapan mau datang, daerah mana mau dikunjungi, kayak gitu ya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan dibiasakan kita terlalu percaya dengan katanya dan katanya. Yang kita cari itu adalah faktanya. Dan lagian pihak ketiga atau petugas lapangan itu bukan hal yang menakutkan, tapi kitanya yang selalu menakut-nakuti diri kita dengan orang tua kita tahu, suami kita tahu. Makanya taklukkan. Jangan dibohongi dan jangan mencoba untuk membohongi segala sesuatu itu. Habis itu kita masuk lagi kepada yang saya sampaikan tadi, himbauan dari nasabah Bank Amar atau Tunaiku ya. Di sini Amar Bank Office ya. Kepada yang terhormat Bapak, ini ibu kandung ditulis juga ya, ibu kandungnya ya. Nasabah Bank Amar Tunaiku, sehubung dengan pembayaran yang sudah lama tidak dibayarkan oleh Bapak atau Ibu di Tunaiku, kami menghimbau agar segera melakukan pelunasan atau dicicil kembali terhadap kewajiban Bapak atau Ibu di Bank Amar atau Tunaiku. Mengingat Bapak atau Ibu masih aktif sebagai karyawan swasta namun tidak membayarkan kewajiban di Bank Amar, ini termasuk kategori nasabah one prestasi sangat berisiko tinggi terhadap karyawan aktif. Apa maksudnya sangat berisiko tinggi terhadap karyawan aktif? Nah, apakah perusahaan itu akan diteror? Apakah perusahaan itu akan dihubungi untuk memecat karyawannya? Maksudnya apa gitu ya? Oke. Menurut Lembaga Bantuan Hukum LBH, one prestasi adalah kondisi ketika seseorang yang berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikan. Hal ini terjadi karena ada unsur kesengajaan dan kelalaian dari nasabah itu sendiri. Salah satu sanksi hukum pelaku one prestasi adalah membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata ya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan OJK, menurut aturan baru Otoritas Jasa Keuangan OJK POJK nomor 22 tahun 2023 menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melindungi konsumen nakal yang beretikat buruk dalam pembayaran kredit atau dapat dikatakan one prestasi. Jadi diharapkan untuk Bapak atau Ibu merespon pesan ini dengan segera mulai bernegosiasi kembali melunasi langsung. Bapak atau Ibu dapat menghubungi bagian keringanan atau menghubungi kantor admin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Bapak atau Ibu segera mempertimbangkan segera apakah mau dilunasi atau dicicil. Hindari segala risiko yang ada untuk masa depan yang lebih baik. Oke, saya sedikit tertarik dengan ini. Di sini disampaikan menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya, menurut aturan baru Otoritas Jasa Keuangan atau OJK POJK nomor 22 tahun 2003 menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melindungi konsumen nakal. Oke. Dan habis itu, menurut juga dari POJK nomor 22 tahun 2023, ada 7 poin yang harus dipatuhi oleh pinjol. Nanti saya munculkan di sini ya. Harus dipatuhi oleh pinjol, itu tertuang dalam POJK nomor 22. Jadi jangan diambil, harusnya kan POJK nomor 22 ini kalau mau dibaca diuraikan semuanya. Ya kan? Pinjol dilarang melakukan penagihan yang sifatnya mengancam dan mempermalukan. Itu dalam POJK nomor 22. Ya, pinjol dilarang melakukan penagihan secara terus-menerus. Pinjol dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumen. Pinjol dilarang melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Banyak gitu loh. Masa yang dipakai itu pihaknya tidak akan melindungi konsumen nakal? OJK dari dulu mau konsumen nakal, mau konsumen baik tidak pernah dilindungi. Ya kan? Coba kalau nggak percaya, ada konsumen yang baik, taat dalam pembayaran, tiba-tiba ada satu masalah yang melanda hidup dia belum bisa melakukan pembayaran, habis itu dia dicaci maki, dilaporkan ke OJK, apakah OJK melindungi? Tidak, OJK hanya melempar-lempar. Kalaupun OJK menjawab chat mereka, OJK hanya menyampaikan, yaudah bayar aja gitu loh. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, soal hal-hal seperti ini nggak perlu Anda khawatir juga. Dan lagian kalau mereka bilangnya menurut Lembaga Bantuan Hukum dan segala macam, pinjol itu tidak mau memproses Anda ke jalur perdata sekalipun. Ya, karena dia tidak tahu ending atau ujung dari perdata ini adalah mediasi. Ya, sekarang Anda dilaporkan ke one prestasi karena Anda tidak melakukan pembayaran. Oke, Anda disidang. Ujung dari sidang perdata ini adalah mediasi. Mediasi itu akan menanyakan soal kemampuan Anda.
Ya, itu tidak akan memuaskan soal dari si kreditur tadi. Makanya mereka membumbu-bumbui hal-hal ini seperti wan prestasi, kasus perdata, KUH perdata dan segala macam. Itu Anda nggak usah terlalu mikirkan. Hari ini kalau mampu bayarkan, kalau tidak mampu persetan dengan hal itu. Makanya saya bilangin, satu-satunya kekuatan pinjol itu adalah telepon, WhatsApp, email. 3 komunikasi ini yang Anda putus, selamat, utang Anda semuanya beres. Oke? Jadi Anda nggak usah terpengaruh soal diproses ke jalur hukum, habis itu soal pihak ketiga dan segala hal-hal yang Anda takutkan tidak terlepas dari komunikasi yang masih Anda biarkan. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja. Nanti kita lanjutkan untuk video yang maghrib. Yang penting Anda support terus channel Solusi Utang supaya channel ini makin berkembang dan saya Medi Broni makin semangat lagi untuk memberikan motivasi dan edukasi. Ya, sekian dulu dari saya. Wassalam.